Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya ya, Juvan Effendi di channel Cara Berjualan Online. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan riset produk. Jadi apakah kita berjualan di dropship di Jakmall itu cuan atau tidak kalau kita menggunakan marketplace di Shopee. Nah, untuk bagaimana caranya, cara riset singkatnya, silakan teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dulu ya. Karena apa? Karena nanti teman-teman yang pemula itu biar bisa omset jualannya meningkat. Nah, pertama kita buka Shopee dulu. Nah, setelah itu kita tentukan kita mau jualan apa di Shopee. Nah, misalkan kita jualan jam tangan ya. Kita jualan jam tangan. Nah, ini mindsetnya harus ketika teman-teman menjadi penjual itu juga bisa memposisikan diri sebagai pembeli. Jadi kalau teman-teman ingin membeli suatu barang di marketplace, pasti teman-teman milihnya yaitu barang yang harganya murah dan kualitasnya bagus, seperti itu ya. Itu pasti, itu semua orang mesti seperti itu. Nah, tapi bagaimana cara menerapkan di toko kita ya, agar kita bisa membuat yaitu harganya murah dan barangnya bagus. Nah, salah satu cara yaitu kita menggunakan tempat kulaan Jakmall ini ya teman-teman. Nah, di sini harganya itu sudah paling murah ya, dan kita bisa ngedropship. Jadi tanpa modal yang cukup besar seperti itu teman-teman. Nah, kan di sini ya, di sini kalau kita ada websitenya Shopee itu di sini ada Shopee Mall. Nah, di Shopee Mall itu SKMI sudah masuk. Nah, itu sudah bagus. Jadi di sini juga ada ya brand yaitu SKMI di Jakmall-nya. Nah, ini sudah ada. Ini produk-produk di Jakmall seperti itu. Nah, ini ada SKMI official. Nah, kita tidak bisa ke situ. Nah, ini sudah ada brand pilihan juga SKMI. Nah, di sini ada jam tangan. Itu terlaris ya. Nah, coba kita ketik aja di sini ya, jam tangan SKMI. Nah, kita klik yang terlaris. Nah, ini jadi kompetitor kita itu ini tokonya ya. Nah, karena apa? Karena muncul atas sendiri. Nah, ini ada sudah dia mall ya, Shopee Mall, jadi bukan saingan ya. Jadi kita harus membuat tampilan toko itu seperti ini. Bagaimana cara membuat tampilan toko seperti ini agar apa? Agar penjualan kita sama seperti ini ya, dan bisa menggunakan ini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Keren ya, keren sekali dibandingkan dengan nah ini ada ads ya, berarti ini menggunakan iklan seperti itu. Nah, ini mall-mall, nah ini yang star ya, Kota Surabaya. Nah, ini kita coba kunjungi tokonya. Jadi kita harus tiru tampilan tokonya ini. Nah, bagus ya seperti ini. Ini menarik. Tokonya menarik ya, tokonya menarik. Nah, penjualannya ini ada 17.500, ada 10.000 plus. Nah, kalau kotak yang ini ya di Jakmall itu harganya, nah ini teman-teman, harganya 8.900, dan di sini itu dia bisa menjual yaitu 17.500. Itu berapa kalinya ya? Ini ada dua, berarti dia ambil margin misalkan ini 9.000 aja ya, dibulatkan 9.000 bisa hampir 200% ya, 200% ya, atau hampir 100% ya. Jadi ini harga kulaannya 9.000 dan dijual kembali 17.500, dan ini 10.000 plus ya. Coba kita ini ya, coba kita hitung. Untuk harga barangnya 8.900
Jadi di sini 8.900 dikali ditambah 2.200 untuk biaya filatennya itu 1.100 dan dikurang misalkan adminnya 1.000 ya, berarti 12.000. Ini dikurangi berarti 12.100 dikurangi 17.500 ini ya, 17.500. Nah, ini sudah cuan 5.400 ya. 5.400 dikali ini ya 10.000 ya. Nah, ada 54 juta. Cuma jualan produk ini aja terjual 10.000, cuannya segini. Nah, ini gimana teman-teman? Teman-teman mau masih jualan atau masih minder ya? Terapkan strateginya itu bikin toko kita copy aja seperti ini tampilannya. Udah bagus ini. Penilaiannya juga tidak banyak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kita harus analisa kompetitor. Jadi gimana cara bikin produknya menarik, terus untuk ini kategorinya, settingnya itu harus disetting seperti ini. Nah, kalau untuk cara settingnya itu sudah ada semua di YouTube Juvan Effendi ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal misalkan cara atur ini itu tinggal ada di YouTube-nya saya itu. Tinggal teman-teman posisikan aja seperti ini tampilannya, model-modelnya. Kita coba cek lagi ya. Ini juga bagus nih, kita tiru nih. Apa namanya? Dekorasinya itu. Penjualannya juga banyak ini. Jadi kita contohnya yang tidak mall ya, yang tidak Shopee Mall. Nah, misalkan ini ada Murah Lebay. Tokonya siapa ini? SKM Indonesia. Nah, SKM Indonesia ini bukan milik resminya tim SKM, bukan. Ini punya para dropshippernya juga. Kita klik kunjungi toko ya. Nah, ini dia kotaknya 8.500. Ada 1.000 terjual lebih. Ini tampilannya seperti ini. Jadi kita kalau jualan di marketplace itu pertama harus riset kompetitor dulu. Setelah riset kompetitor, kita tentukan harga jual dan kita tiru cara mainnya ya, Nah, kalau cara main yang ini, toko ini, nah itu untuk yang ini ya, box kotaknya, dia itu harganya murah itu, dibikin murah karena apa? Untuk menarik traffic nih. Jadi trafficnya masuk di sini 8.500 ya. Coba kita cek. Nah, ini ya, ini pembelian harus dengan jam tangan SKM. Jadi ini yang di sini, yang di Jakmall, ini jam kotaknya yang murah ya, kotak yang murah. Yang kotak murah ini ya, kotak jam tangan ya. Coba kotak jam tangan. Ada yang 8.900, ada yang 11.100, tapi dia strateginya yang ada di sini. Strateginya yang mana ya? Nah, ini dia harus dengan jam tangan. Nah, dia pastinya untuk jam tangannya dia pasti harga yang tinggi. Jadi dia ambil laba di jam tangannya seperti itu teman-teman. Jadi dia boxnya itu cuma untuk pancingan. Jadi kita harus terapkan strategi seperti itu. Dan di sini vouchernya juga banyak sekali teman-teman. Ini teman-teman bisa terapkan strategi ini. Nah, coba kita klik salah satu produknya. Salah satu produknya itu harganya berapa ya? Nah, ini ya, 18.05. Kita cari di Jakmall. Nah, 131.900.
131.900. Dan di sini 155.415. Nah, ini sudah banyak cuan ini. Ini misalkan ya, ini 155.415 dikurangi harga ininya yaitu 31.900. Nah, ini ada 23.000. Nah, dengan satu penjualan saja dia sudah untung yaitu kisaran ini. Nah, ini belum dipotong admin sama biaya promosi ya, mungkin nanti bersih ketemunya yaitu 20.000 per PCS, dan ini sudah terjualnya 1.700. Nah, itu, dan ini nanti di sini pasti dia juga nambah penilaian dan terjualnya tambah banyak seperti itu. Jadi dia penjualannya semakin naik tokonya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus tiru strategi seperti ini. Seperti itu teman-teman, tipsnya ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang belum mulai itu segera mulai aja, nggak usah khawatir nanti gimana. Coba kita hitung ya, biar teman-teman ada. Ini 1.700 20.000 ya, 20.000 dikali dengan 1.700. Nah, ketemunya segini. Mantap gak tuh? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman untuk yang belum mulai segera mulai. Sekian dulu ya tutorial dari saya. Nah, ini tadi sekilas wawasan untuk teman-teman cara main dropship di marketplace. Ini kalau tokonya punya teman-teman ya mohon maaf karena ini hanya sekedar konten dan contoh saja untuk teman-teman yang belum tahu. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.